Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Yulia Lailatul Fitria Wulandari, dan teman saya, Aska Abdurrahman dan Ahmad Yani Firdaus. Baik, langsung saja. Saya, Yulia Lailatul Fitria Wulandari, akan menjelaskan bacaan yang awal. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-du'a'u, berdoa, lahu, untuk anak, wa ta'widuhu, dan memohon perlindungan dari godaan syaitan kepada Allah untuk anak. Ayyuhal walidul karimu, wahai orang tua yang mulia, ayyuhal murabbiyul hakimu, wahai pendidik yang bijaksana, innaka, sesungguhnya kamu, mahma, bagaimanapun, badalta, yang telah kamu berikan, min wasailit tarbiyati, sarana pendidikan, wa mahma kunta, dan bagaimanapun kamu menjadi murabbian, seorang pendidik, wa mualliman, dan seorang guru, illam yu'nikallahu, jika Allah tidak membantumu, wa illam yuwaffiqka, dan jika Allah tidak menghendakimu atau memberikan taufik, Jalla yang maha agung, wa'ala lagi maha tinggi, falayyakuna, maka tidak ada litarbiyatika, pendidikanmu, wa ta'limika, dan pengajaranmu, ai atharun, pengaruh, fi ibnika, pada putrimu, wa bintika. Afwan, fi ibnika, pada putramu, wa bintika, dan putrimu. Jadi di sini itu membahas tentang berdoa dan memohon perlindungan dari godaan syaitan kepada Allah untuk anak. Wahai orang tua yang mulia, wahai pendidik yang bijaksana, sesungguhnya bagaimanapun sarana pendidikan yang telah engkau berikan dan bagaimanapun engkau menjadi seorang pendidik dan seorang guru, jika Allah tidak membantumu dan yang maha agung lagi maha tinggi tidak memberikan taufik atau menghendakimu, maka pendidikan dan pengajaranmu tidak ada pengaruhnya bagi putra dan putrimu. Selanjutnya, idza lam yakun, jika tidak ada aunun, pertolongan, minallahi, dari Allah, lil fata, untuk pemuda atau anak, fa aktsaru, maka lebih banyak, ma yajni, tidak mendapatkan alaihi, atas anak, ijtihaduhu, usahanya anak tadi atau fata tadi. Jadi maksud di sini adalah jika tidak ada pertolongan dari Allah untuk seorang pemuda atau anak, maka yang lebih banyak mengecewakannya adalah usahanya sendiri, atau juga bisa diartikan jika tidak ada pertolongan dari Allah untuk seorang pemuda atau anak, maka akan lebih banyak anak yang tidak mendapatkan atau memperoleh hasil atas usahanya. Selanjutnya, wala aqulu, dan aku tidak berkata, inna tarbiyataka, bahwa pendidikanmu atau didikanmu, wajahdaka, dan usahamu, dahabat adrajur riyahi, sia-sia. Illam yuqaddirillahu, jika Allah tidak memberikan al-hidayata, hidayah atau petunjuk, liwalidika, untuk anakmu. Kalla wa hasya, sungguh Allah maha suci. Fallahu la yudhi'u, karena Allah tidak menyia-nyiakan atau menghilangkan ajra, pahala, man ahsana amalan, orang yang lebih baik amalnya. Fa ajruka, maka pahalamu, alallahi, dari Allah. Wa barra'ta, dan Allah telah membebaskanmu, dimmataka, kewajibanmu. Wal hidayatu, dan hidayah atau petunjuk, biyadillahi, di tangan Allah. Falida, oleh karena itu, ma'al jiddi, dengan kesungguhan, wal ijtihadi, dan usaha atau kerja keras, fit tarbiyati, dalam mendidik, wan nushi, dan menasihati, wal irsyadi, dan membimbing, lil waladi, untuk anak, la tansa, jangan lupa, silahakal madha'a, senjatamu yang menyala atau ampuh, ala, ingatlah, wa huwad du'a'u, yaitu doa. Makna keseluruhannya yaitu, dan aku tidak mengatakan, aku di sini mungkin maksudnya adalah penulis, dia tidak mengatakan bahwa pendidikan atau didikan dan usahamu orang tua itu tadi sia-sia jika Allah tidak memberikan petunjuk kepada anakmu.
Sungguh Allah itu maha suci, karena Allah tidak menyanyiakan atau menghilangkan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik. Maka pahalamu dari Allah, dan Allah telah membebaskanmu dari kewajibanmu. Dan hidayah atau petunjuk itu di tangan Allah. Oleh karena itu, bersama kesungguhan dan kerja keras dalam mendidik, menasihati, dan membimbing anak, jangan lupa senjatamu yang menyala atau ampuh. Ingatlah, yaitu doa. Selanjutnya, faddu'a'u, doa huwal ibadatu, adalah ibadah. Kama sebagaimana sahal hadithu, hadis sahih bidzalika, tentang itu. Fada'ullaha, berdoalah kepada Allah, wa anta muqinun, dan kamu yakin bil ijabati, dengan jawabannya atau Allah akan mengabulkannya. Wa tadarru'a, dan berdoalah ilaihi, kepadanya atau kepada Allah, auqatas sahari, pada waktu-waktu sahur, wa mazanal ijabati, dan waktu-waktu dikabulkannya doa atau waktu-waktu mustajab. Bi ayyahdiyallahu, dengan Allah memberikan petunjuk, dzurriyyataka, kepada anak cucumu atau keturunanmu, wa yaj'alahum, dan menjadikan mereka anak cucu atau keturunan tadi qurrata ainin, penyenang hati laka bagimu. Jadi di sini maksudnya adalah doa adalah ibadah, sebagaimana hadis sahih tentang itu yang telah menjelaskan tentang itu. Maka berdoalah kepada Allah dan kamu itu yakin dengan jawabannya, atau kamu yakin Allah akan mengabulkannya, dan berdoalah kepadanya pada waktu-waktu sahur dan waktu-waktu dikabulkannya doa atau waktu-waktu mustajab, dengan membimbing atau memberikan petunjuk kepada anak cucumu dan menjadikan mereka penyenang hati bagimu. Selanjutnya, sihamul laili, panah malam, la tukhti'u, tidak melakukan kesalahan atau salah mengira, walakin, tetapi, laha ajalun, dia mempunyai jangka waktu, walil ajali, dan jangka waktu inqida'u, berakhir atau selesai. Makna keseluruhannya panah malam. Nah, panah malam di sini maksudnya adalah dua tangan yang menengadah pada Allah di malam hari. Jadi intinya adalah berdoa. Doa itu tak akan pernah kembali dengan sesuatu yang hampa. Dia memiliki jangka waktu, dan setiap jangka waktu pasti memiliki akhir pemberhentian. Jadi apabila kita berdoa kepada Allah, pasti doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Dan doa itu tidak akan kembali dengan sesuatu yang hampa. Entah kapan Allah mengabulkannya, tapi pasti akan dikabulkan oleh Allah pada waktu yang tepat. Selanjutnya, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza, dan apabila sa'alaka, bertanya kepadamu Muhammad, ibadi, hamba-hambaku, anni, tentangku, yaitu tentang Allah, fa inni, maka sesungguhnya aku atau Allah, qaribun, dekat. Ujibu, aku kabulkan, da'watad da'i, permohonan orang yang berdoa, idza da'ani, apabila dia berdoa kepadaku. Falyastajibu li, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allahum, agar mereka yarsyuduna, memperoleh kebenaran. Al-Baqarah ayat 186. Jadi di sini Allah itu berfirman, yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku Muhammad tentangku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Selanjutnya, wa min du'ai, dan dari doa ibadir rahmani, hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih. Rabbana, ya Tuhan kami, hablana, anugerahkanlah kepada kami, min azwajina, dari pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, qurrata a'yunin, sebagai penyenang hati kami, waj'alna, dan jadikanlah kami lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa, imaman, pemimpin. Al-Furqan ayat 74.
makna keseluruhannya, dan termasuk doa hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, yaitu, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya, wahahuwa, dan inilah dia, Abul Anbiya'i, bapak para nabi, Al-Khalilu, yaitu Khalil alaihi salamu, semoga keselamatan terlimpahkan kepadanya, yad'u, berdoa, li'abna'ihi, untuk anaknya, wajnubni, dan jauhkanlah aku, wabaniya, dan anak cucuku, an na'budah, agar tidak menyembah al-asnama, berhala. Quran Surah Ibrahim ayat 35. Kemudian, Rabbi ji'alni, ya Rabbi, ya Tuhanku, ij'alni, jadikanlah aku, muqimas sholati, orang yang tetap melaksanakan sholat, wa min dzurriyyati, dan begitu juga anak cucuku. Quran Surah Ibrahim ayat 40. Kemudian selanjutnya, wa Zakaria, dan Zakaria alaihi salamu, semoga keselamatan terlimpahkan kepadanya, yad'u, dia berdoa, Rabbahu, kepada Tuhannya. Hunalika, di sanalah, da'a Zakaria, Zakaria berdoa, Rabbahu, kepada Tuhannya. Qala, dia berkata, Zakaria berkata, Rabbi, ya Tuhanku, habli, berilah aku, milladunka, dari sisimu, dzurriyyatan thayyibatan, keturunan yang baik. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, sami'ud du'ai, maha mendengar doa. Makna keseluruhannya, dan inilah dia bapak para nabi, yaitu Khalil alaihi salam, yang berdoa untuk anaknya, yaitu, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Quran Surah Ibrahim ayat 35. Selanjutnya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Quran Surah Ibrahim ayat 40. Selanjutnya, dan Zakaria alaihi salam berdoa kepada Tuhannya. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya, dan Zakaria berkata, ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Quran Surah Ali Imran ayat 38. Selanjutnya, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala, dia berdoa. Ayat ini berkenaan dengan Abu Bakar Asy-Siddiq. Rabbi, ya Tuhanku, auzi'ni, berilah aku petunjuk, an ashkura, agar aku dapat mensyukuri ni'mataka, nikmatmu, allati an'amta, yang telah engkau limpahkan, alayya, kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala sholihan, dan agar aku dapat berbuat kebaikan atau kebajikan, tardahu, yang engkau ridhoi, wa aslihli, dan berilah aku kebaikan, fi dzurriyyati, pada anak cucuku. Inni tubtu, sungguh aku bertobat, ilaika, kepada engkau, wa inni, dan sungguh aku minal muslimina, termasuk orang muslim. Arti keseluruhannya yaitu, dan Allah berfirman, dia, ini berkenaan dengan Abu Bakar, berdoa, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmatmu yang telah engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertaubat kepada engkau, dan sungguh aku termasuk orang muslim. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15. Kemudian selanjutnya, wa qala Allahu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, an imra'atin Imranin, tentang istri Imran. Wa inni, dan aku, u'iduha, mohon perlindungan untuknya, bika, kepadamu, wa dzurriyyataha, dan untuk anak cucunya, minasyaitonir rajim, dari gangguan setan yang terkutuk. Allah berfirman tentang istri Imran, yaitu yang isinya, dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Quran Surah Ali Imran ayat 36. Di sini maksudnya adalah tatkala
ia atau istri Imran itu melahirkan anak, ternyata bayi itu adalah perempuan, sedangkan sebenarnya yang ia harapkan itu adalah anak laki-laki, karena yang biasa dibaktikan itu hanyalah anak laki-laki. Maka dia berkata, menyatakan penyesalan, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan anak perempuan, dan Allah itu lebih tahu atau mengetahui apa yang dilahirkannya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang merupakan interupsi bagi berita ini. Karena mereka itu menginginkan anak laki-laki karena sebagaimana diketahui bahwa anak wanita itu tidaklah tepat untuk keperluan itu, disebabkan atau keperluan untuk berkhidmat kepada agama disebabkan fisiknya lemah, auratnya, masa haid yang dialaminya dan lain-lain. Tapi sesungguhnya mereka itu telah menamainya dengan Maryam, nama Maryam, kemudian dia itu melindungkan dia serta anak cucunya kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kemudian dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwa tidak ada seorang bayi pun yang dilahirkan melainkan ia disentuh setan sewaktu ia dilahirkan itu sehingga ia menangis dengan suara keras kecuali Maryam dan putranya. Riwayat Bukhari Muslim. Kemudian selanjutnya wa fi sahihaini, dan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'awidu, memohon perlindungan kepada Allah al-Hasana wal Husain, untuk Hasan dan Husain. Fayaqulu, dan Nabi seraya mengucapkan, wa'izukuma, aku mohon perlindungan kepada Allah untuk kalian berdua, yaitu Hasan dan Husain, bikalimatillahi tammati, dengan kalimat Allah yang sempurna, min kulli syaitanin, dari gangguan semua setan, wahammatin, dan tuduhan jahat, wa min kulli ainin lammatin, dan dari setiap mata yang jahat. Wa yaqulu, dan Nabi juga berkata, hakada, ini sebagaimana Abi Ibrahim yu'awwidhu, yang memohon perlindungan kepada Allah, Ismailah wa Ishaq, untuk Ismail dan Ishak. Jadi dalam kitab Sahih Bukhari itu dijelaskan bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu sering memohon perlindungan kepada Allah untuk Hasan dan Husain, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya mengucapkan, aku memohon perlindungan kepada Allah untuk kalian berdua, yaitu Hasan dan Husain, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari semua gangguan setan dan tuduhan jahat, dan dari setiap mata yang jahat. Dan beliau juga berkata, hal ini sebagaimana Ibrahim yang memohon perlindungan kepada Allah untuk Ismail dan Ishak. Kemudian selanjutnya, watajannab, dan hindarilah ad-du'a, doa alaihim, atas atau bagi ini, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum. Jadi disuruh untuk menghindari doa mohon keburukan atas diri, kemudian anak, dan juga harta. Faqad nuhitu, sungguh aku telah dilarang al-dzalika, untuk melakukan itu. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tad'u, janganlah mendoakan keburukan ala anfusikum, atas diri kalian, wala tad'u, dan janganlah mendoakan keburukan ala auladikum, kepada anak-anak kalian, wala tad'u, dan janganlah engkau mendoakan keburukan ala amwalikum, pada harta-harta kalian. La tuwafiqu, agar doa tersebut tidak bertepatan, minallahi, dari Allah, saat atau waktu, yus'alu, diminta, fiha, padanya, atauan, pemberian, fastajiballahu, Allah mengabulkan, maka Allah mengabulkan, lakum, bagi kalian. Maksudnya adalah kita itu disuruh dan hindarilah doa untuk mereka, yaitu mendoakan keburukan untuk diri sendiri, kemudian anak, dan juga harta, karena sungguh aku telah dilarang untuk melakukan itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, janganlah kalian mendoakan keburukan atas diri kalian, janganlah kalian mendoakan keburukan kepada anak-anak kalian, dan janganlah engkau mendoakan keburukan pada harta-harta kalian. Kenapa? Karena agar doa tersebut tidak bertepatan dengan saat-saat di mana Allah memberikan dan mengabulkan doa dan permintaan kalian. Hadis riwayat Muslim. Kemudian selanjutnya, wa kam min insanin, dan berapa banyak
dari orang atau manusia doa yang berdoa li auladihi untuk anak-anaknya wa tadarrua dan berdoa fis sahari pada waktu sahur wa nasyada dan memohon rabbahu kepada Tuhannya Jalla wa ala yang maha agung lagi maha tinggi. Sami'ud du'ai, Allah maha mendengar doa, wa mujibul muttori dan maha mengabulkan doa orang yang susah. Fastajaba maka mengabulkan lahu untuknya rabbuhu Tuhannya wa aslaha waladahu dan memperbaiki diri anaknya. Makna keseluruhannya, berapa banyak orang yang berdoa untuk anak-anaknya dan berdoa pada waktu sahur dan memohon kepada Tuhannya yang maha agung lagi maha tinggi, maha mendengar doa, maha mengabulkan doa orang yang susah. Maka Allah mengabulkan doanya dan memperbaiki diri anaknya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepadanya saya persilahkan.